Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Riyadi. Dimana kali ini kita akan membahas atau saya akan membagikan sebuah pembelajaran mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, namun dalam ranah ini kita tidak akan membahas angkatan dulu ya teman-teman. Mungkin atau kita skip atau di lain waktu kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu unsur intrinsik prosa fiksi, yaitu latar atau setting. Nah, dimana kan kita juga udah pernah membahas unsur ini sebelumnya. Namun kali ini kita akan membahasnya secara mendalam lagi ya teman-teman. Unsur setting itu dapat atau bisa mempengaruhi unsur-unsur lain gak sih? Nah, di sini kita akan menjelaskannya dan disertai dengan analisisnya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka. Dan sekali lagi, pemahaman ini berdasarkan pemahaman saya. Jika ada komentar lain atau pemahaman lain, silahkan komen di bawah teman-teman. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, oke, di sini akan kita bahas ya mengenai unsur setting ya. Yang pertama yaitu ada setting, merupakan pelengkap dari sebuah cerita atau karya sastra. Setting menjelaskan tentang tempat atau suasana yang terjadi di dalam cerita atau karya sastra tersebut. Biasanya setting harus ada dalam cerita karena sebuah cerita harus jelas di mana tempat kejadiannya, kapan terjadinya, dan bagaimana suasana pada saat cerita berlangsung. Setting biasanya ada 3 kategori ya, seperti yang udah kita bahas ya, yaitu ada latar tempat, waktu, dan latar suasana atau sosial. Nah, yang baru tuh ini teman-teman, yang saya dapatkan ya. Selain itu, setting bukan hanya sebagai tempat untuk memperjelas perkara yang ada, namun setting juga bisa mempengaruhi watak dari sang tokoh. Nah, jadi yang baru saya belajar itu ya, rupanya unsur setting ini bisa mempengaruhi unsur intrinsik lainnya, yaitu unsur watak atau tokoh. Nah, dimana sesuai yang kita tahu ya, bahwa lingkungan di sekitar tempat kita tinggal bisa mempengaruhi sifat seseorang. Begitu pula pengambilan setting ini untuk mendukung perkembangan dari sang tokoh. Nah, jadi untuk biar lebih jelasnya bagaimana unsur setting ini bisa mempengaruhi unsur intrinsik tokoh, kita akan mengkaji atau menganalisis sebuah film ya teman-teman, film pendek yang saya ambil dari YouTube, yang berjudul Berubah. Kreatornya itu Cube Film ya teman-teman, Cube Film, apa tuh sebutnya nggak tahu lah. Nah, itu yang akan kita bahas ya teman-teman. Oke, langsung aja kita analisis ya unsur intrinsik yang ada, itu unsur setting atau latar pada film pendek Berubah. Pada film pendek ini diperlihatkan beberapa pengambilan setting atau latar yang membuat atau mendukung perkembangan watak sang tokoh. Nah, yang pertama itu ada setting atau latarnya itu di sekolah teman-teman. Nah, di sini pada scan latar ini diperlihatkan dua tokoh ini bertemu sehingga mulai terjadi perkembangan watak dari sang tokoh. Tokoh Rizky yang berkembang menjadi lebih semangat karena mendapat kawan baru. Namun berbeda dengan tokoh Akmal yang malas berinteraksi karena melihat penampilan Rizky yang dekil, di mana memunculkan rasa jijik dan sombong pada diri Akmal. Pengambilan latar di gerbang ini berfungsi untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Nah, di mana kejadiannya pun mereka itu kan terlambat datang ke sekolah sehingga mulai ada watak dari masing-masing tokohnya berkembang. Makanya itu fungsi pengambilan latar di sekolah, tepatnya di gerbang sekolah itu untuk memunculkan dua watak tokoh ini teman-teman. Dan di situ ada perkembangannya masing-masing ya. Nah, masuk ke yang kedua yaitu ya tokoh Rizky. Tokoh Rizky sendiri watak yang ada padanya yaitu bersifat protagonis ya, baik. Di antaranya yaitu baik, ramah, pekerja keras, bersyukur, dan sedang berbagi. Pengembangan watak ini tak luput dari setting atau latar yang mempengaruhi. Di antaranya seperti latar di pinggir jalan dan di lampu merah membuat Rizky menjadi pekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan koran. Latar rumah usang membuat watak Rizky mau tidak mau harus bertahan hidup menggapai masa depannya dengan cara bersyukur atas apa yang dimilikinya. Nah, itu tadi yang saya bilang ya teman-teman, unsur pengambilan setting itu, kenapa setting itu harus di sini sih, harus di sini sih. Nah, itu untuk mempengaruhi perkembangan watak si tokoh ya. Kayak si Rizky ini kan pengambilan latarnya di
lampu merah atau di jalan, itu kan sesuai dengan dia yang berjualan koran untuk perkembangan wataknya yang harus siap untuk bekerja keras, mencukupi masa depannya, rumah yang usang itu kan untuk menimbulkan rasa syukur yang ada pada dirinya. Nah, baru yang kedua kita bahas tokoh Akmal. Tokoh Akmal sendiri memiliki sifat sombong, tidak bersyukur, manja, dan kasar. Setting juga tak luput mengenai pembentukan watak Akmal, di mana setting rumah dia, ruang tamu, teras rumah, dan ruang keluarga. Nah, rumah Akmal yang terkesan mewah dan orang kaya membuat dia menjadi merasa angkuh dan memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Sifat kasarnya mendukung saat berada di ruang tamu. Nah, saat berada di sini teman-teman, di mana ia dengan nada kasar meminta orang tuanya untuk mengantarnya ke sekolah ya. Pengambilan setting di ruang keluarga, yaitu tempat bersantai Akmal, membuat dia menjadi manja karena merasa kebutuhannya semua terpenuhi ya. Jadi memang di ruang keluarga itu biasanya tempat bersantai si tokoh Akmal ini ya teman-teman. Di situ kenapa di situ ya, itu supaya mendukung watak dia itu yang manja, apa-apa ya harus disediakan gitu teman-teman. Baru sifat tidak bersyukur ditampakkan saat ia berada di teras rumah. Saat itu dia sedang bermain game ya teman-teman. Nah, dimana ia merasa bosan dengan semua yang ia miliki dan tidak puas teman-teman. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman. Secara singkat juga saya jelaskan. Itu dia tadi unsur pengambilan setting itu bisa mempengaruhi watak sang tokoh. Nah, cuman nggak semuanya teman-teman. Kadang ada yang unsur setting itu cuma sebagai tempat hiasan aja ya teman-teman. Pengambilan itu supaya bagus, misalnya kayak di kafe ya. Kenapa harus di kafe? Kan biasanya di kafe itu tempat orang-orang nongkrong ya teman-teman, orang-orang yang berpikir. Nah, jadi secara tidak langsung bisa membentuk watak tokoh yang berpikir positif, dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, cuman ada juga yang memang di kafe itu ya supaya memang terlihat bagus atau estetik gitu dalam pengambilannya. Jadi gitu teman-teman. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai unsur setting atau latar yang dapat mempengaruhi unsur intrinsik lain, yaitu watak dari sang tokoh ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka, dan membuat saya semakin semangat untuk membuat videonya ya teman-teman, dan semakin banyak membagikan pelajarannya. Silahkan komen di bawah menurut pendapat kalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengkajian teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Dadah teman-teman. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways.